Untuk pertemuan hari ini, hari Kamis ya, jam pertama, kita akan membahas soal diktat. Nah, Ibu akan cari nih halaman yang dimaksud ya. Nah, yang sudah memegang diktatnya boleh langsung cari gaji latih 2 PPU. PPU nih untuk pertemuan Kamis ini. Jadi Kamis ini ya kita akan membahas submateri pengetahuan dan pemahaman umum. Nah, sekarang kita membahas kaji latih 2. Oke, kaji latih 2 ya. Kaji latih standar 2 PPU. Jadi untuk hari Kamis jadwalnya antara PPU dan PBM ya. Untuk yang pertama PPU dan PBM. Nah, untuk minggu ini kita bahas PPU. Insya Allah di pertemuan Kamis depannya PBM gitu ya. Nah, di catatan Ibu, kaji latih standar 2 ini terakhir yang dibahas mengenai submateri PPU ya. Terakhir itu nomor 11, sekarang nomor 12-nya. Nah, kita bahas nomor 12. Halamannya silakan dibuka halaman 133. 133 ya. Oke, kita akan membahas soal nomor 12 ini. Yang ditanyakan apa untuk soal nomor 12? Kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat nomor berapa? Nah, Ibu akan tuliskan dulu di kolom chat ya. Sekarang kaji latih standar 2 PPU ya, nomor, silakan dibuka. Nah, kalimat tersebut paling tepat kita tempatkan setelah kalimat nomor berapa. Jadi ini ada tipe soal yang jawabannya dimunculkan, yaitu yang diinginkan adalah berupa angka. Pernah muncul seperti ini ya. Biasanya apakah disebutnya esai atau apa, jadi tidak menggunakan pilihan berganda gitu ya. Nah, tapi rata-rata yang dimunculkan adalah angka gitu ya, dalam konteks submateri yang ada kaitannya dengan bahasa Indonesia, PPU gitu ya, BBM biasanya muncul di soal PPU atau PBM untuk tipe soalnya. Ini apakah, nah yang Ibu tahu ada di 2 tahun kebelakang ya kurang lebih ya, soal tipe yang memunculkan soal seperti ini, tidak menggunakan pilihan begitu. Nah, kalimat tersebut paling tepat ditempatkan setelah kalimat nomor berapa. Di sini ada apa? Gangguan kesehatan, terutama terjadi pada anak-anak dan wanita hamil. Tentu kita cari kata kuncinya ya. Oke. Kata kuncinya yang membahas ada mengenai gangguan kesehatan atau di sini konteksnya terjadi pada anak-anak dan wanita hamil ya. Nah, ada yang menjawab untuk soal nomor 1 ini. Nomor 1, nomor berapa? 12 ya. Nomor 12 ini katanya kalimat setelah kalimat nomor 3. Ada 2 orang yang setuju nih setelah kalimat 3. Nah, yang lain setuju juga setelah kalimat 3. Oke. Kalimat 3 kita tandain. Nah, timbal berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan. Nah, ini K-nya harus dikecilkan ya. Nah, dilanjutkan dengan kalimat yang baru. Gangguan kesehatan terutama terjadi pada anak-anak dan wanita hamil. Nah, kita pastikan kalimat 4-nya itu
nyambung dengan kalimat yang baru ini gitu ya. Kalimat 4 bagaimana? Pada anak-anak dan wanita hamil, nah ada ya kata kunci yang sama yaitu anak-anak dan wanita hamil. Katanya nih pada anak-anak dan wanita hamil yang terpapar timbal dalam jangka waktu yang panjang, di sini ada maka. Sebelumnya ada pada, terus di sini ada maka. Nah ini kalimatnya tidak efektif ya. Itu akan muncul di soal selanjutnya ya. Dan ini dapat mengalami gangguan kesehatan yang kronis katanya. Nah, jadi tepat jawabannya adalah setelah kalimat 3 ya. Berarti Ibu tuliskan, nah, seperti ini ya. Setelah kalimat 3, tepat nih jawaban kalian. Nah, ada yang disampaikan untuk soal ini? Oke. Kita lanjutkan kalau gitu. Untuk soal nomor 13, penggunaan tanda koma yang salah ya. Kalian temukan di kalimat nomor berapa? Silakan. Berarti ini tidak terbatas pada 5 jawaban. Maksudnya tidak terbatas pada 5 pilihan. Biasanya pilihan berganda itu untuk tipe soal menanyakan kesalahan tanda koma, kesalahan huruf kapital misalkan ya. Terbatas pada 5 kalimat yang muncul dalam teks. Kalau di soal tipe yang ini nih, menginginkan kalimat nomor berapa, ini kalau memang jumlah paragrafnya hanya jumlah kalimatnya dalam sebuah paragraf hanya 5 kalimat, itu memudahkan ya. Tapi di sini ada berapa kalimat? Ada 7. Nah, berarti di antara 7 kalimat ini, jadi mana yang bukan huruf ya, tanda koma yang salah itu kita cari di mana. Jadi pilihannya jadi lebih banyak ya kalau tipenya seperti ini kita temukan. Seperti itu. Nah, tandai dulu. Ada yang sudah menjawab kalimat nomor 4 katanya. Nah, untuk yang bertanya halaman berapa? Halaman 133 ya. Silakan. Silakan dibuka PPU-nya halaman ya. Nah, ya halaman 133. Oke, yang menyampaikan juga di kolom chat ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Tadi ada yang sudah menjawab katanya di kalimat 4. Nah, Ibu juga melihat nih di sini ada koma maka. Nah, ini ada kesalahan sebenarnya. Di sini sebenarnya kalimatnya itu tidak efektif ya. Fokusnya ke ketidakefektifan kalimat kita temukan di sini. Ada pada, ada maka gitu ya. Nah, pada dengan maka di sini membuat kalimatnya tidak kita temukan, kita tidak bisa menemukan subjek dan predikatnya. Gitu ya. Nah, di sini kalau menggunakan koma memang nih kalian berarti sudah paham gitu ya bahwa koma maka itu tidak tepat sama seperti koma karena, koma sehingga itu kurang tepat gitu ya. Nah, alasannya si anaknya di belakang, kita butuh koma itu di mana? Kita letakkan kalau si anak di depan, mendahului induk. Nah, ada yang bertanya kalau nomor 2 gimana katanya ya. Setelah kata bahwa katanya. Kita cek kalimat 2. Nah, apakah kita temukan juga? Nah, di sini ada koma nih kita lihat ya. Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa koma. Nah, tadi ada yang bertanya koma yang di sini bagaimana? Ibu tanda ini. Langsung saja. Nah, jadi jawabannya adalah kalimat 2. Ya.
Walaupun memang ya setelah maka itu, bukan setelah maka ya, sebelum maka itu memang tidak tepat kita letakkan koma, ya, tapi itu fokus ke kalimatnya tidak efektif. Setelah kita efektifkan, kita buat kalimat yang baku dan efektif, gitu ya, yaitu dengan menghilangkan makanya, dan harus kita perbaiki dengan tambahkan subjek, gitu ya. Nah, ini komanya tidak menjadi masalah, gitu ya. Misal kita perbaiki nih pada anak-anak dan wanita hamil yang terpapar timbal dan seterusnya. Nah, di sini kalau ibu lihat pada dan dengan makanya harusnya dihilangkan, gitu ya. Biar apa? Subjek dan predikatnya muncul. Pada dan makanya kita coba hilangkan ya. Ini di luar konteks soal nomor 13 dulu ya. Untuk soal nomor di kalimat 4 maksudnya, di kalimat 4 kita hilangkan pada dan makanya. Anak-anak wanita, ibu ulangi, anak-anak dan wanita hamil yang terpapar timbal dalam jangka waktu yang panjang dapat mengalami gangguan kesehatan yang kronis, gitu ya. Pada dengan makanya kita hilangkan. Nah, jadi sebenarnya si komanya juga itu tidak diperlukan sebenarnya setelah diperbaiki, gitu ya. Nah, ini anggaplah ini fokusnya ke kalimat efektif. Kita cari ada kemungkinan koma yang kurang tepat tidak, gitu ya. Nah, kita temukan di kalimat 2. Jadi untuk soal nomor 13 ada di kalimat 2. Kita juga menemukan ada kesalahan tanda koma, yaitu setelah bahwa. Di situ setelah bahwa tidak, ya, tidak perlu koma. Gitu. Jadi ibu coret bahwanya maksudnya adalah si komanya yang dicoret ya. Karena biar terlihat maksudnya adalah komanya yang dicoret, yang dihilangkan, gitu ya. Hasil penelitian terakhir menunjukkan bahwa sebagian besar anak balita di 5 daerah perkotaan dan pedesaan Pulau Jawa telah terkontaminasi oleh timbal. Nah, ini maksudnya si komanya ya, bukan bahwanya tapi si koma. Gitu. Silakan, ada yang disampaikan? Nomor 13, kita temukan koma yang kurang tepatnya di kalimat 2. Walaupun kita juga menemukan di kalimat yang lain, nah itu anggap fokusnya ke kalimat efektif atau tidaknya ya. Silakan, ada yang disampaikan? Kita lanjutkan ke soal nomor 14 ya. Kata berlangsung dalam kalimat 2 seharusnya bagaimana? Apakah sudah tepat untuk konteks kalimat 2? Atau kita ubah? Silakan. Konteksnya di kalimat 2. Nah, ya. Kita lihat proses belajar berlangsung secara pasif dan kaku. Ya, konteksnya. Sehingga peserta didik menjadi jenuh. Bahkan ada juga yang tidur di dalam kelas. Nah, di sini penggunaan diksi berlangsung dalam konteks kalimat 2 menurut kalian seperti apa? Apakah sudah sesuai dengan konteksnya? Proses belajar berlangsung secara pasif dan kaku. Atau kita ubah, kita ganti nih. Jadi dilaksanakan atau dilakukan. Opsi B itu dilaksanakan, opsi C dilakukannya. Kita coba. Proses belajar dilaksanakan secara pasif dan kaku. Sehingga peserta didik menjadi jenuh dan seterusnya. Atau dilakukan, proses belajar dilakukan secara pasif dan kaku. Secara makna dilaksanakan dan dilakukan itu secara makna mirip ya. Kita lanjutkan, didahului kata sudah. Proses belajar sudah berlangsung secara pasif dan kaku sehingga peserta didik bakal seperti itu. Atau opsi A itu gimana? Diikuti dengan kata dengan. Kita lihat di kalimat 2-nya, proses belajar berlangsung dengan secara pasif. Mana yang tepat nih? Opsi A sampai E. Kayak gitu. Gitu. Silakan, boleh munculkan jawaban kalian. Ada yang menjawab opsi yang A nih. Yang A berarti berlangsung itu, diksi berlangsung, sudah sesuai dengan konteksnya ya. Begitu. Nah, yang lain setuju juga? Nah, tepat ya jawabannya yang A. Kita
lihat konteks berlangsung dalam kalimat 2 sudah tepat. Diksi berlangsung dalam konteks kalimat 2 sudah tepat. Ya, jadi kita biarkan saja. 14 yang A. Tuh, sudah tepat nih jawaban kalian. Nah, kita lanjutkan ke soal nomor 15. Apa yang diinginkan? Untuk melengkapi kalimat 7, mana pernyataan yang tepat? Ya, yang paling tepat. Silakan. Boleh kalian lihat konteks dari awal sampai akhir. Tentu tidak cukup hanya melihat kalimat tersebut saja. Maksudnya tidak cukup kita lihat hanya di kalimat 7 saja. Kita harus cek konteksnya dalam kalimat-kalimat yang lain. Oke ya, dalam paragraf tersebut. Silakan. Boleh munculkan jawaban kalian. Nah, ada yang menjawab yang E, yang lain silakan. Terus ada yang menjawab yang B nih. Ada dua jawaban di teman kalian. Ada yang E, ada yang B. Yang lain bagaimana? Ya, kita bahas ya. Ada uh, jawaban dari teman kalian itu ada yang mewakili jawaban E, ada yang mewakili jawaban B. Kita bahas ya konteksnya. Pendidikan karakter seperti pendidikan budi pekerti dan moral ternyata pada praktiknya lebih menekankan aspek otak kiri. Nah, ini hafalan dan pengetahuan ya. Ya, proses belajar berlangsung secara pasif dan kaku sehingga peserta didik menjadi jenuh. Bahkan ada juga yang tidur di dalam kelas. Secara tidak langsung, pendidikan yang seperti itu telah membunuh karakter anak bangsa sehingga menjadi tidak kreatif, katanya. Dengan demikian, kita sebagai calon pendidik bisa mengubah pendidikan sekarang ini menuju pendidikan bermutu yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja. Nah, pendidikan karakter juga harus memperhatikan. Nah, di sini ya, di luar konteks dulu. Di sini kan ada memperhatikan ya. Boleh kalian buka kata dasar. Nah, kata dasar hati nih di dalam KBBI ini. Silakan boleh. Nah, saat kalian buka KBBI di situ ada kata dasar hati. Nah, di situ ada beberapa arti, lalu kalian lihat ada kata turunannya apa saja. Ada beperhatian, berhati-hati, ulangi berhati, berhati-hati, hati-hati, keberhati-hatian, keberhatian, dan seterusnya. Banyak nih kata turunan dari kata dasar hati. Ibu baca dari KBBI ya. Nah, di sini pada saat kita cek, di situ muncul ada memerhatikan dan memperhatikan. Pada saat Ibu klik yang memerhatikan, itulah katanya penjelasannya gimana? Bentuk tidak baku dari memperhatikan. Pada saat Ibu klik memperhatikan, ada artinya. Di situ sebelum ada artinya itu ada bentuk tidak baku titik dua memperhatikan. Jadi yang bakunya berarti yang mana? Memperhatikan. Setelah itu ada penjelasan definisinya. Nah, sebenarnya di tahun-tahun ke belakang bentuk dalam konteks memperhatikan dan memerhatikan gitu ya, pernah di tahun-tahun ke belakang
antara memerhatikan dan memperhatikan, yaitu yang tepatnya di tahun-tahun ke belakang ya, yaitu memerhatikan dengan alasan kata dasarnya perhati untuk konteks tersebut. Tapi untuk yang berlaku sekarang yaitu dari kata dasar hati. Jadi hati ditambah memperkan, imbuhan memperkan. Jadi apa? Memperhatikan. P-nya ada. Kalau tadi memerhatikan alasannya dari kata dasar perhati berarti luluh ya. Tapi di sini yang berlaku sekarang nih, yang berlaku sekarang itu memperhatikan. Jadi P-nya ada. Nah, yang berlaku sekarang itu memperhatikan dari kata dasar hati. Walaupun kalau kalian cek ya, ada perhati. Nah, perhati itu tentu dari kata dasar hati juga ya. Di situ artinya lah amati atau cermati. Intinya adalah pilihan antara memerhatikan dengan memperhatikan. Proses pembentukannya apa? Kata dasar hati ditambah memperkan. Jadi P-nya ada. Ya, itu di luar konteks dulu ya. Pendidikan karakter juga harus memperhatikan afektif dan psikomotoriknya. Apabila kita bisa melakukan hal tersebut, maka pendidikan yang sekarang ini akan bisa menumbuhkan jiwa-jiwa berkarakter tinggi dan berpengetahuan luas. Kayak gitu ya. Nah, terus kita bahas kelanjutannya nih. Jadi, pendidikan karakter titik-titik. Tadi ada yang setuju dengan E dan ada yang setuju dengan B nih. E dan B. Kita coba bandingkan antara A dengan B ya. A dengan B apa? E dengan B. Kita bahas. Nah, untuk yang E dulu harus memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Kayak gitu. Kalau yang B itu perlu dilakukan agar anak tidak pasif dan tidak jenuh. Secara kata kunci E dengan B ada ya. Secara kata kunci E dan B itu ada. Yaitu sebentar Ibu izin dulu. Secara kata kunci ya, yaitu ada kognitif tadi dibahas, ada muncul gitu ya kata kunci kognitif. Ada muncul afektif, psikomotorik juga. Nah, sekarang halaman 134 berarti ya. 134 PPU ini, pengetahuan dan pemahaman umum. Silakan dibuka 134. Nah, terus kalau yang B kita cek. Kita cek yang B itu apa. Oke, yang B. Nah, ini ya perlu dilakukan katanya ini agar anak tidak pasif dan tidak jenuh. Kata kunci pasif dan tidak jenuh itu berkaitan dengan penjelasan di kalimat dua ya, ada pasif, ada jenuh. Jadi ya kondisinya proses belajarnya itu berlangsung secara pasif ya, dan sehingga katanya ini sehingga peserta didik menjadi jenuh. Itu, nah kita lihat 7 itu berarti jadi gitu ya pendidikan karakter itu titik-titik. Nah, kira-kira kalian setujunya itu yang mana nih? Di antara pilihan yang ada. Kita cek opsi yang lain dulu. Tadi ada yang setuju dengan E, ada yang setuju dengan B ya. Selama ini yang A nih lebih berarti apa nih kata-katanya jadi pendidikan karakter yang A itu apa?
selama ini lebih menekankan hafalan dan pengetahuan. Kayak gitu. Kalau yang B tadi sudah, terus yang C kita cek. C itu telah pendidikan karakter telah membunuh karakter anak. Gitu. Nah, di sini membunuh karakter itu ada kata kuncinya juga. Katanya di kalimat 3. Membunuh karakter ya, konteksnya ini ada bermakna konotasi ya. Terus yang delta gimana? Jadi pendidikan karakter yang akan datang perlu diarahkan pada pendidikan yang bermutu. Nah, kata kuncinya kita coba cek. Nah, dengan demikian, di kalimat 4, kita sebagai calon pendidik bisa mengubah pendidikan sekarang ini menuju pendidikan bermutu yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja. Nah, di kolom chat ada yang setuju dengan delta. Nah, dari kalian nih ada 3 berarti ya. Ada yang setuju E, B, dan D. Gitu. Seperti itu. Kita lanjutkan. Opsi yang, nah, sudah opsinya kita cek satu-satu ya. Ya, selama ini lebih berarti jadi pendidikan karakter selama ini lebih menekankan hafalan dan pengetahuan. Penjelasan ini ada di nah nyambungnya itu di sini nih, lebih menekankan aspek otak kiri ya. Kayak gitu. Dalam kurung hafalan dan pengetahuan. Kalau kita pilih yang A berarti ini mengulang kembali, seakan berarti bisa kita sebut paragraf campuran. Maksudnya apa? Kan ada paragraf deduktif, induktif, dan campuran ya. Seperti itu. Nah, jadi paragraf campuran itu bisa kita lihat kalau opsi A ini kita tempelkan di kalimat 7. Berarti mengulang lagi gitu ya. Mengulang lagi secara gagasan sama. Hanya letaknya di awal dan di akhir itu ya. Paragraf campuran ini bisa menjadi salah satu contoh untuk kalau di kalimat 7 kita lengkapi dengan opsi A. Kayak gitu. Nah, yang lain bagaimana? Silakan. Akhirnya kalian setuju yang mana? Jadi secara kata kunci ada nih ya, ada masing-masing kita temukan kata kuncinya. Tinggal mana yang bisa. Nah, ini berarti kalimat simpulan yang diinginkan. Simpulannya apa sih gitu ya? Dari penjelasan dari kalimat 1 sampai 6 di kalimat 7-nya, kalimat simpulannya berarti ya di akhirnya di situ ada konjungsi jadi. Nah, izin dulu. Boleh kalian munculkan lagi yang lain nih. Pendapatnya seperti apa? Izin dulu ya sebentar. Kita bahas ya. Oke, kita lanjutkan. Kita lanjutkan. Nah, ada berapa? Sebentar. Ya, dulu. Oke. Nah, kita cek lagi ya dari kalimat 1 sampai kalimat 6. Pendidikan karakter katanya, oke, ada yang langsung 2 soal gitu ya. Di situ ada yang setuju dengan A untuk nomor 16, lalu ada yang uh, ditambah di 17 juga dimasukkan. Kita bahas ya, jadi ada 4 jawaban dari kalian. Ada yang setuju dengan E, B, D, A. Ya. Kita mulai dari kalimat 1 lagi.
Pendidikan karakter seperti pendidikan budi pekerti dan moral ternyata pada praktiknya lebih menekankan aspek otak kiri, katanya. Proses belajar berlangsung secara pasif dan kaku sehingga peserta didik menjadi jenuh. Bahkan ada juga yang tidur di dalam kelas. Secara tidak langsung, pendidikan yang seperti itu telah membunuh karakter anak bangsa sehingga menjadi tidak kreatif, katanya. Dengan demikian, kita sebagai calon pendidik bisa mengubah pendidikan sekarang ini menuju pendidikan bermutu yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja. Pendidikan karakter juga harus memperhatikan afektif dan psikomotoriknya. Kayak gitu. Apabila kita bisa melakukan hal tersebut, gitu ya. Di sini ada apabila, di luar konteks dulu ya. Di sini ada apabila, lalu ada maka ya. Oke. Ini kalimatnya jadi boros nih. Ada konjungsi, salah satu konjungsinya menghalangi keberadaan subjek dan predikatnya. Kita gunakan salah satu ya. Misal makanya yang dihilangkan. Apabila kita bisa melakukan hal tersebut, pendidikan yang sekarang ini akan bisa menemukan jiwa-jiwa berkarakter tinggi dan berpengetahuan luas. Gitu ya. Jadi pendidikan karakter, nah kita lihat yang A memungkinkan, yang B juga ya, yang C juga, D juga, dan E juga. Seperti itu. Nah, kalau dilihat ya, ini arahnya lebih ke mana? Kayak gitu. Condongnya, gitu ya. Ini semua kemungkinan ada nih. Nanti bisa kita diskusikan ya. Semua kecenderungannya bisa. Nah, tinggal detail atau penjelasan di kalimat 1 sampai 6 itu condongnya kemana, lalu kita lengkapi di kalimat 7 itu seperti apa. Kayak gitu ya. Nah, jadi jawabannya setuju tidak dengan yang A nih. Selama ini lebih menekankan hafalan dan pengetahuan. Kenapa tidak kita pilih B? Padahal kata kuncinya ada, perlu dilakukan agar anak tidak pasif dan tidak jenuh nih. Nah, kalau kita coba cari alasan, akhirnya kita akan cari alasan kenapa tidak yang lain gitu ya. Oke. Di sini jadi pendidikan karakter perlu dilakukan agar anak tidak pasif dan tidak jenuh. Sebenarnya pendidikan karakter sudah dilakukan katanya ya. Praktiknya apa? Lebih menekankan aspek otak kiri. Ya kan? Jadi pendidikan karakter seperti apa gitu ya. Sebenarnya sudah disampaikan, hanya bagaimana proses belajar pendidikan karakter tersebut berlangsung secara pasif dan uh, menjadi jenuh gitu ya kurang lebih. Jadi di sini B itu pendidikan karakter perlu dilakukan. Nah, sebenarnya sudah dilakukan. Perlu dilakukan tujuannya untuk apa anak agar anak tidak pasif. Jadi permasalahannya adalah sudah dilakukan tapi penyampaiannya membuat anak tidak membuat anak pasif dan menjadi jenuh. Jadi sudah disampaikan, sudah dipraktikkan gitu ya pendidikan karakter. Tapi selama ini hanya mengedepankan aspek kognitif saja, kayak gitu ya. Jadi sudah dilakukan gitu, tapi seperti itu ya. Oke, kenapa tidak yang C? Kita coba cek. Nanti boleh diskusikan ya kalau kalian kecenderungannya lebih ke yang mana. Kalau yang C, jadi pendidikan karakter telah membunuh karakter anak bangsa sehingga anak tidak kreatif. Nah, memang ada kata kunci itu ya. Nah, tinggal kita lihat mana nih kata kunci O nih. Di kalimat 3 ya, secara tidak langsung pendidikan yang seperti itu seperti apa? Yang hanya mengedepankan aspek kognitif ya. Katanya cara penyampaian yang seperti itu telah membunuh karakter anak bangsa sehingga menjadi tidak kreatif. Nah, dan di kalimat-kalimat selanjutnya yang C ini uh, kurang bisa gitu ya mewakili keseluruhan kayak gitu ya. Jadi ini yang kita inginkan adalah simpulan kalimat simpulannya kayak gitu. Jadi ini yang di C itu hanya satu poin gitu ya yang dibahas walaupun kata kunci di A, B, C, D itu semua memungkinkan gitu ya. Gitu. Oke. Nah, yang
Baru bergabung ya. Ini di halaman 134. Silakan. PP ya. Silakan. Ada yang baru pulang katanya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, kita lanjutkan yang delta bagaimana? Yang pernikahan karakter. Jadi, pernikahan karakter untuk yang delta gimana? Pernikahan karakter yang akan datang perlu diarahkan pada pernikahan yang bermutu. Kata kunci bermutu di sini ada. Katanya dengan demikian kita sebagai calon menik bisa mengubah pendidikan sekarang ini menuju pendidikan bermutu yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja. Kayak gitu ya. Nah, kenapa tidak kita pilih yang B? Ulang ya, jadi pendidikan karakter yang akan datang perlu diarahkan pada pendidikan yang bermutu. Nah, ini kurang terwakili di kalimat-kalimat yang lain gitu ya. Seperti itu. Nah, terus yang E. Yang ini sebenarnya Ibu antara A dengan E sebenarnya ya. Kita cek dulu. Memungkinkan atau tidaknya, lebih memungkinkan yang mana nih? Jadi pendidikan karakter harus memperhatikan yang pakai P ya. Harus memperhatikan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Nah, tadinya Ibu melihat di sini ada kata kunci nih. Yang selama ini apa katanya hanya mengedepankan aspek kognitif saja. Nah, terus di sini ada tambahan. Pendidikan karakter juga harus memperhatikan ya, harus memperhatikan afektif dan psikomotoriknya. Apabila kita bisa melakukan hal tersebut itu seperti apa? Menggunakan cara memperhatikan afektif dan psikomotoriknya gitu ya. Maka pendidikan yang sekarang ini akan bisa menemukan jiwa-jiwa berkarakter tinggi dan berpengetahuan luas kayak gitu. Nah, jadi tadinya Ibu melihat kemungkinan E juga bisa gitu ya. Nah, tapi intinya adalah kenapa kita lebih pilih yang A gitu ya. Karena di sini kecenderungannya lebih ke ini hanya mengedepankan aspek otak kiri saja, kognitif saja. Ya. Jadi di sini apa? Jadi selama ini katanya apa? Sebentar. Nah, ini. Selama ini nah, lebih menekankan hafalan dan pengetahuan. Kayak gitu ya. Oke. Silakan ada yang disampaikan, boleh kita diskusikan. Ibu jadi condongnya antara A dengan E. Nah, tapi kita bisa memilih lebih ke A akhirnya. Ya, seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, mungkin kenapa tidak yang E misalkan. Nah, di sini bisa jawaban yang E kalau misalkan dimunculkan afektif dan psikomotorik itu lebih didetailkan gitu ya. Bahwa penting sekali nih pendidikan karakter menggunakan atau memperhatikan afektif dan psikomotoriknya kayak gitu ya. Itu bisa condongnya lebih ke yang E kayak gitu ya. Sudah 15 kita pilih di antara berbagai kemungkinan kita pilih yang A. Gitu ya. Kita lanjutkan, boleh kita diskusikan. Kita lanjutkan ke soal nomor 16. Nomor 16 ini kata yang harus dihilangkan pada kalimat 4 adalah kalimat 4 kita cek nih. Yang pilihannya apa yang kita bisa hilangkan, yaitu kita sebagai ini yang saja gitu ya. Di kalimat 4. Kalimat 4 nih. Dengan demikian kita sebagai dan itu. Nah, dengan demikian kita sebagai calon pendidik bisa mengubah pernikahan sekarang ini menuju pernikahan bermutu yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja. Silakan. Nah, tadi ada yang sudah langsung menjawab 2 soal. Nah, yaitu salah satunya di soal nomor 17. Ada yang setuju dengan C nih.
C itu apa? C itu ini, ya. Bentar. 17 atau berapa nih? Oke, tadi ada yang nah, Ibu salah lihat nomor ya. Nah, tadi ada dua orang, ada satu orang maksudnya ya, yang menjawab langsung dua soal gitu ya. Nah, tadi ada yang setuju dengan A itu untuk yang nomor 16 katanya. Nah, ini ya, kita lihat, ulang ya. Nah, jadi ada yang langsung dua soal untuk 16 dan 17, berarti ya, itu maksudnya. Baru nih dengan nomornya. Oke, nomor 16 itu ada yang setuju dengan A itu maksudnya. Ya, baru 17-nya C gitu kan. Ya. Nah, nomor 16 ada yang setuju dengan yang A nih. Yang lain bagaimana? A itu kita nih. Nah, dengan demikian, sebagai calon pendidik bisa mengubah. Nah, kita lihat ya. Kalau kitanya dihilangkan. Nah, yang lain bagaimana nih? Silakan boleh menunjukkan jawaban kalian untuk soal nomor 16. Kalau kitanya dihilangkan, berarti langsung ya. Jadi, biasanya kalau konjungsi antar kalimat, yaitu di sini apa yang muncul dengan demikian ya. Biasanya konjungsi antar kalimat Ibu tidak masukkan ke dalam pola kalimat ya. Nah, jadi langsung ke kita. Nah, ada yang setuju dengan C, kita bahas. Ada yang setuju dengan A, kayak kita bahas. Nah, kita coba hilangkan atau kitanya kita munculkan dulu. Kita sebagai calon pendidik itu sebagai subjek ya. Bisa mengubah itu sebagai apa? Predikat. Pendidikan sekarang ini menuju dan seterusnya, atau pendidikan sekarang ini bisa kita sebut sebagai objek, menuju dan seterusnya bisa kita sebut keterangan gitu ya. Nah, intinya SP-nya ada gitu ya. Kalau kitanya dihilangkan, di sini mulai dari apa? Sebagai ya. Sebagai calon pendidik. Nah, kalau ada sebagai, Ibu melihatnya itu sebagai di situ penanda keterangan. Nah, kita coba cek di KBBI sebagai. Sebagai di sini bisa menjadi, itu merupakan partikel, bisa juga adverb gitu ya. Ini dijelaskan, partikel di sini lebih diperjelas adalah, nah, jadi partikel itu ada beberapa, salah satunya adalah kata depan gitu ya, atau preposisi. Nah, di sini sebagai di sini bisa diartikan kata depan gitu ya. Nah, ini kita lihat bisa masuknya ke. Nah, arti yang kelima, setuju nggak? Ibu sedang cek di KBBI, arti kelima ini di KBBI untuk sebagai itu artinya adalah kata depan yang menyatakan status, kata berlaku seperti atau selaku. Nah, ada konteksnya, ada di 5 konteks ya sebagai di KBBI. Kalau Ibu lihatnya di arti yang kelima, arti nomor 5, yang itu, yang diartikan kata depan yang untuk menyatakan status, berlaku seperti atau selaku ya. Di sini sebagai konteksnya nih, sebagai orang tua, dia harus bertanggung jawab atas anak-anaknya. Kalau kalimatnya seperti itu ya, sebagai orang tua, sebagai keterangan, ia sebagai subjek harus bertanggung jawab satu kesatuan ya, harus bertanggung jawab sebagai predikat atas anak-anaknya keterangan. Nah, jadi sebagai itu sebagai termasuk kata depan atau preposisi dalam konteks ini ya. Jadi penanda apa kalau sebagai itu penanda atau sebagai preposisi atau kata depan, berarti penanda keterangan gitu ya. Ini kalau kitanya dihilangkan. Nah, sebagai calon pendidik berarti apa? Keterangan ya. Kalau kitanya hilang nih. Dengan catatan kitanya hilang.
bisa mengubah predikat. Nah, pendidikan sekarang ini sebagai objek. Nah, kita lihat di situ yang bisa mengubah predikat sekarang ini itu adalah siapa atau apa gitu ya. Nah, subjeknya hilang kalau kitanya hilang. Kalau kitanya hilang karena ini langsung sebagai di situ penanda keterangan ya. Gitu. Jadi kitanya masih kita butuhkan untuk memunculkan subjek. Tadi pilihannya apa saja? Tadi ada yang setuju dengan A ya, ada yang setuju dengan C, ada yang setuju dengan A juga. Kita cek yang A sudah kita bahas, yang C kita lihat ininya kita hilangkan. Dengan demikian, kita sebagai calon pendidik bisa mengubah pendidikan sekarang menuju pendidikan bermutu yang tidak hanya mengedepankan aspek kognitif saja. Nah, memang kalau kita hilangkan ininya, kata penunjuk ini adalah pronomina penunjuk gitu ya. Kata ganti penunjuk. Nah, ini sebenarnya tanpa dimunculkan tidak terlalu berpengaruh gitu ya. Tidak terlalu bermasalah kalau kita lihat. Kita sebagai calon pendidik bisa mengubah pendidikan sekarang menuju pendidikan bermutu yang tidak hanya dan seterusnya. Nah, tapi ada yang lebih harus kita hilangkan gitu. Dengan menghilangkannya, kalimatnya jadi lebih efektif. Oke, gitu ya. Nah, di kolom chat Ibu cek dulu, ada yang menjawab nomor 15 ya. Nah, 15 tadi sudah nih. 15 atau 16 silakan dimunculkan kembali. Terus ada yang bertanya. Sebentar. Tadi katanya apabila dan maka apakah bisa dicampur? Nah, ini untuk konteks kalimat 6, contoh yang ada apabila dengan maka, ini si subjek predikatnya jadi tidak jelas. Nah, apabila kita melakukan hal tersebut sebagai apa? Keterangan ya. Maka pendidikan yang sekarang ini akan bisa menemukan jauh-jauh berkarakter tinggi dan seterusnya. Itu juga keterangan. Apakah tepat kalimat yang efektif itu pola kalimatnya kakak? Nah, kurang ya. Maksudnya adalah minimal sebuah kalimat yang efektif itu SP-nya jelas, subjek predikatnya jelas. Terus apabila sampai koma nih, apabila kita bisa melakukan hal tersebut, itu kan tadi keterangan ya, berarti anak kalimat pengganti keterangan. Maka dan seterusnya juga itulah anak kalimat pengganti keterangan. Jadi kalau dilihat di kalimat 6 ini semuanya anak. Sementara kalimat majemuk bertingkat yang tepat itu ada anak, ada ini. Nah, jadi untuk pertanyaan apakah apabila dengan maka bisa dicampur? Untuk contoh di kalimat 6 ini, si subjek dan predikatnya terhalang. Jadi penggunaan apabila dengan makanya itu kita hilangkan salah satu. Untuk apa? Memunculkan subjek dan predikatnya. Misal, tergantung ya kita butuhnya apabila atau maka. Misal kita hilangkan makanya. Nah, dengan menghilangkan maka, yang ini, nah anggap yang kita hilangkan yang ini ya. Nah, ini ada pertanyaan dari teman kalian. Nah, dengan menghilangkan maka, subjek predikat muncul. Diulang ini kalimatnya. Apabila sampai koma sebagai keterangan, setelah makanya dihilangkan, subjek akan muncul. Yaitu apa subjeknya? Pendidikan yang sekarang ini, nah itu sebagai subjeknya, akan bisa menumbuhkan predikatnya. Gitu ya. Jiwa-jiwa berkarakter tinggi dan berpengetahuan luas itu sebagai objeknya. Jadi SP-nya muncul ya. Jadi itu untuk menjawab pertanyaan apakah apabila dengan maka boleh dicampur, boleh digunakan sebuah kalimat. Dari contoh di kalimat 6 ini, ya, ini keberadaan dua konjungsi tersebut harus digunakan hanya satu saja untuk memunculkan SP-nya, gitu ya. Intinya adalah pernah kita bahas juga, kalau tidak salah, konjungsi itu sebenarnya boleh lebih dari satu selama SP-nya muncul. Nah, ini contoh di kalimat 6 ini menghalangi salah satu konjungsinya menghalangi subjek predikat.
konjungsi sangat boleh muncul lebih dari satu sebenarnya selama SP-nya muncul. Ya. Nah, jadi untuk nomor 16 ada yang setuju dengan E. Tadi ada yang A, C. C itu tadi apa? Tadi A sudah kita bahas, C itu sudah kita bahas juga ya. Terus yang E nih kita bahas. Nah, ada yang mau jawab yang E. Jadi jawabannya yang E nih. Ya, kenapa yang E? Silakan. Sebelumnya ada hanya ya. Hanya dengan saja itu penggunaannya kalau muncul bersamaan gitu ya. Itu boros. Dia hanya termenung saja. Dia hanya membawa buku saja. Itu boros ya. Harusnya bagaimana dia hanya membawa buku. Atau dia membawa buku saja. Itu. Nah, mirip dengan sangat dengan sekali. Dia sangat senang sekali. Boros ya, harusnya dia sangat senang atau dia senang sekali. Gitu ya. Jadi 16 yang E ya, sajanya kita hilangkan karena di sebelumnya ada hanya. Terus, jadi 16, nah ini ya, 16 itu yang E ya. Nah, ada yang bertanya 16 apa, yaitu yang E. Terus, ya, ada yang menyampaikan juga karena sudah ada hanya, gitu ya. Tuh. Kita lanjutkan ke soal nomor 17. Nah, ini tadi ada yang sudah memunculkan jawaban nomor 17. Ada yang setuju dengan C. Kita lihat lagi. Ada, nah, yang sebelumnya juga ada yang menjawab yang C ya. Ada 2 orang yang menjawab yang C untuk nomor 17. Nah, ini berarti ya tadi sekalian ada yang bertanya untuk nomor 17 berarti ya. Yaitu apakah apabila dengan maka boleh dicampur, katanya ya boleh dimunculkan dalam sebuah kalimat. Nah, dari contoh yang di kalimat 6, SP-nya tidak muncul gitu. Tepat nih nomor 17 yang C ya, menghilangkan makanya. Dengan menghilangkan maka, subjek dikatakan. Ya. Jadi induknya akan muncul juga, induk kalimat. Jadi tidak semuanya anak, tidak tepat. Kalimat semuanya anak. Ya. Dalam ini kalimat menyebut bertingkah. Ya. Sudah. Kita lanjutkan ke soal nomor 18. Tulisan kata yang salah pada kalimat kita temukan terdapat pada kalimat nomor berapa? Silakan. Nah, ada 2 orang yang setuju dengan A. A itu kalimat 1. Nah, boleh kalian munculkan kira-kira? Ada yang menjawab juga alasannya untuk yang A ini ada di kalimat 1 ada olahraga ya. Harusnya, nah, olahraga itu penulisannya gabung ya. Itu ada yang setuju dengan A juga yang lain ya. Nah, betul ya. Jadi olahraga itu sudah lazim kita harus tuliskan gabung. Jadi ibu tuliskannya cara tadi ya, maksudnya ini harusnya gabung. Gitu, berolahraga berarti gabung karena bentuk awalnya sudah gabung. Gitu ya. Jadi kalimat 1, betul nih jawaban kalian. Nomor 18 adalah kalimat 1, ada penulisan kata yang salah itu olahraga harusnya digabung. Jadi penulisan kata itu maksudnya simpelnya adalah gabung atau spasi gitu ya. Secara umum gitu ya, seperti itu. Kita cek ada kemungkinan lain nggak yang olah tubuh ini masih spasi gitu ya. Terus kita cek orang tua. Orang tua ini mau apakah itu orang tua kandung kita, ayah dan ibu kita, apakah itu orang yang lebih tua, sama-sama tulisannya spasi gitu ya. Terus apalagi bertanggung jawab ini masih spasi.
Karena bentuk awalnya spasi dan hanya mendapatkan awalan saja. Terus apa lagi? Di kalimat 5 ada kerjasama. Kerjasama ini masih spasi. Jadi ada berapa kata gabung yang masih di spasi, tanggung jawab, kerjasama. Hasilnya akan atau dalam proses pembentukan kata berimbuhan itu akan kita jadikan satu. Maksudnya adalah kalau mendapatkan awalan dan akhirnya secara bersama-sama gitu ya. Di luar yang olahraga, apalagi suka duka, nah itu olahraga, suka duka, sukacita itu sudah dari awal sudah gabung. Ya, tanpa menjelaskan kalian sudah paham ya gitu, perbedaan. Nah, silakan kita lihat soal selanjutnya. Jawaban kalian apa untuk nomor 19? Nah, di sini pilihannya A sampai delta itu diawali oleh kalimat. Nah, ada yang sebentar. Untuk nomor 19 ada yang menjawab yang B, ada yang menjawab yang delta, B, D, terus katanya nih opsi di soal nomor 19 ada yang sama katanya. Nah, ada yang setuju dengan delta, nah ada B, ada delta. Kita cek ya, katanya ada yang sama. Yang mana ini yang sama? Ada yang sama? Oke. Opsi mana saja yang sama? A, B, C, D. Ya, untuk nomor 19. Ada? Oke. Nah, ada yang menjawab angkanya sama. 3, 2. Oh ya, oke. Di opsi A ya, di opsi A itu di situ ada angka 3-nya itu muncul 2 kali gitu ya. Nah, ada yang menjawab 3. Ibu tadi uh, menyangkanya nih Ibu, kan ada yang AC. Oh, gitu. AC. Oke. Nah, tadi Nah, tadi ada yang menyebutkan ACE. Nah, Ibu baru ngeh ya. ACE itu angkanya itu ada yang sama. Untuk A itu 3-nya 2 kali ya. C itu 2-nya 2 kali. Yang E apa? Angka berapa yang muncul 2 kali? 5-nya ya. Nah, apakah akan ada jawabannya? Nah, clue-nya adalah sisanya berarti. Antara B dengan delta, silahkan. Nah, tadi ada yang menjawab B dengan delta juga ya. Nomor 13. Nah, silakan yang lain setuju dengan B atau delta. Berarti fokus kalian B dengan delta ya. Nah, ini masih aman ya walaupun ACE-nya ada nomor yang diulang 2 kali. Ini ada yang bertanya, trik menyusun kalimat menjadi paragraf bagaimana caranya Bu? Kalau opsi ada nomor yang berbeda di depannya. Contohnya A, B, C depannya, ulangi, contohnya A, B, C depannya, kayak depannya, bentar, ini.
Depannya 3D, depannya 5. Oke. Bilangi contohnya ABCD gitu ya. Depannya 3, depannya 5. Nah, katanya bagaimana menyusun kalimatnya. Sebenarnya ini pengecal saja ya. Apakah di kalimat tiga ini sudah pasti mengawali paragraf? Karena ini paling banyak dibandingkan yang lain gitu ya. Biasanya umumnya gitu ya, memunculkan ada 3 pilihan diawali misalkan dengan kalimat 3, 2 pilihan yang lainnya diawali dengan kalimat 5 misalkan ya. Ini kebetulan kita temukan dominasinya adalah diawali oleh kalimat 3. Nah, sebenarnya tergantung pembahasannya ya. Apakah ingin mengawalinya itu di dominasi awal paragrafnya itu dengan kalimat yang dimaksud, kalimat yang memang benar, misalkan kalimat 3 nih harusnya di awal ya. Atau bisa juga di kalimat yang pilihannya itu hanya muncul di 2 opsi misalkan. Nah, mungkin maksudnya terpahami ya maksud yang ibu sampaikan. Gitu. Jadi bisa di kalimat yang didominasi oleh misalkan, oh ini kemungkinannya kalimat 3 nih sebagai awal. Bisa aja seperti itu, bisa aja di yang atau kebalikannya, tergantung pembahasan ya. Nah, trik yang diinginkan kalau ibu, nah, ada yang menjawab yang data ya. Kalau ibu melihatnya lebih ke kata kunci aja ya, lebih ke kata kunci, lebih ke kata kunci. Terus kata kuncinya, jadi harus nyambung. Misalkan kalau kalian lihat antara, misal, contoh ya, ntar ibu pastikan dulu. 3 dengan 2 ini apakah ada kaitan? Tidak. Kita cek ya. 2 itu apa? Anak-anak yang sering menggunakan ponsel pintar, tablet, dan komputer memiliki masalah konsentrasi. Oke, kalimat 3. Para dokter menekankan pentingnya mengendalikan penggunaan layar oleh orang tua. Ada tidak? Sebenarnya tidak terlalu, ini sebenarnya konteksnya nyambung. Iya ya, karena ini akan menjadi sebuah paragraf. Mana ini kata kunci yang harusnya nempel, terlihatnya harus nempel. Kayak gitu ya. Bentar, ibu cari yang terlihat si kata kuncinya sama. Oke. Sebentar ya. Terus sebentar. Oke. Nah, oke. Nah, ini secara oke. Satu kita tempelkan. Nah, ya udah kita ke 2 dan 3 lagi ya. Kata kuncinya memang ini tidak langsung terlihat gitu ya. Nah, 3 dengan 2 ini atau 2 dan 3 ini harus nyambung. Ya. Kan di sini anak-anak yang sering menggunakan ponsel pintar, tablet, dan komputer memiliki masalah konsentrasi. Nah, itu masalah konsentrasi berarti kaitannya dengan ada masalah kesehatan, nggak terlalu ke kesehatan juga sebenarnya ya. Nah, di sini tapi bisa juga dibahas oleh dokter ya. Di kalimat tiganya, para dokter menekankan pentingnya mengendalikan penggunaan layar oleh orang tua. Nah, jadi 3 dengan 2 harus nyambung. Gitu ya. Kita awali dari 3 dulu ya. Oke, para dokter menekankan pentingnya mengendalikan penggunaan layar oleh orang tua. Nah, pengendalian penggunaan layar oleh orang tua konteksnya adalah kepada anaknya, gitu ya. Nah, kita lihat di kalimat 2. Anak-anak yang sering menggunakan ponsel pintar, tablet, dan komputer memiliki masalah konsentrasi. Kenapa sampai ada para dokter? Kenapa sampai para dokter menekankan pentingnya pengendalian penggunaan layar oleh orang tua nih? Nah, di sini dijelaskan kalimat penjelasnya itu di kalimat 2. Anak-anak yang sering menggunakan ponsel pintar, tablet, dan komputer memiliki masalah konsentrasi. Gitu ya, 3 dengan 2 kita sambungkan. Nah, jadi langsung yang aja ya.
Karena tadi clue-nya antara B dengan D. Nah, tadi sebenarnya ada yang setuju dengan delta ya. Kita coba bandingkan ya bedanya apa. Letak antara 1 dan 2 yang berbeda ya. Terus 4 dan 5-nya ini di B itu terpisah. Kalau yang delta itu nyambung. Ya, kita coba sambungkan 3, 2, 4, 1, 5. 3, 2, 1, 4, 5. Sudah nih 3, 2-nya satunya. Perkembangan anak-anak. Bentar. Diulangi. 3, 2, 4, 1, 5. Setelah 2 apa? 4. Nah, tadi sudah kebayang kalimat 2 apa? Sekarang kalimat 4. Namun, media digital sering memiliki mekanisme penguatan yang membentuk anak-anak semakin tertarik untuk menggunakannya di luar pengawasan orang tua. Sudah? Ya. Di kalimat satunya, perkembangan anak-anak dapat terkena dampak negatif dari penggunaan layar digital sejak dini. Kayak gitu. Ada dampak negatif dimunculkan. Nah, di kalimat 5, ya di akhirnya gitu, ada risiko ketika media digital digunakan tanpa pengawasan orang tua yang tidak ada di sekitarnya. Jadi di sini ada risiko ini kelanjutan dari dampak negatif dari penggunaan layar digital seperti itu sejak dini. Ulangi ya, 1 dengan 5, kaitannya apa? Perkembangan anak-anak dapat terkena dampak negatif ya dari penggunaan layar di digital sejak dini. Ada risiko, itu yang nyambungnya dampak negatif, terus ini ada risiko. Ketika media digital digunakan tanpa pengawasan orang tua yang tidak ada di sekitarnya. Berarti di sini sejak dini itu nyambung sebenarnya di sini ya. Nah, kendalinya ada di pengawasan orang tua. Kalau peran uh, dari orang tua sebagai pengawas ini tidak tidak dilakukan, tidak berjalan atau tidak berfungsi, ini ada risiko katanya. Kayak gitu. Silakan, ada yang disampaikan? Atau lebih setuju yang delta? Kita cek nih yang delta. 31, kita bandingkan ya 32 atau 31. Ya, boleh kita bandingkan. Nah, di sini para dokter menekankan perlunya mengendalikan penggunaan layar oleh orang tua. Perkembangan anak-anak dapat terkena dampak negatif. Nah, sebenarnya masih aman berarti ya, yang B masih aman karena kita harus menunjukkan dulu anak-anak yang sering. Nah, dimasukkan dulu kondisinya, gitu ya. Anak-anak yang sering menggunakan ponsel pintar, tablet dan komputer memiliki masalah konsentrasi. Kayak gitu ya. Jadi dari 3 kita perjelas dulu di 2-nya. Tidak langsung ke 1. Kayak gitu ya. Seperti itu. Jadi 3, 2, 4, 1, 5. Silakan, ada yang disampaikan? Kayak gitu ya. Nah, tadi 3, 2, terus kenapa 4 setelah 2? Namun katanya ya, namun di sini pertentangan dengan apa? Jika anak-anak yang sering menggunakan dan seterusnya memiliki masalah konsentrasi. Namun, media digital sering memiliki mekanisme penguatan yang membuat anak-anak semakin tertarik. Ada uh, di sini memiliki konsentrasi, memiliki bukan konsentrasi ya, ulangi, memiliki masalah konsentrasi. Tapi di sini katanya membuat anak-anak semakin tertarik dan seterusnya ya. Jadi ini ada pertentangan yang dimunculkan. Ya, jadi yang B seperti itu. Kita lanjutkan nomor 20, yaitu jawabannya apa? Langsung aja. Nah, silakan boleh jawaban kalian. Nomor 20. Nah, B, B. Nah, setuju ya, 3 orang setuju dengan B, tepat jawabannya yang B. Ini secara urutan bagaimana? Sudah uh, berurutan. Maksudnya adalah kalau di sini Ruyi, Ruyi lagi ya, karena ini anggap nama gitu ya. Adalah, nah, adalah di sini aw tanda tanya gitu. Terus gimana bacanya? Anggap nih bacanya cencau. Cencau itu apa? Pilot. Terus akhir bahasa 321 NFFP gitu ya.
Itu juga terlihat ya, Airbus A321 di kalimat yang ketiganya juga letaknya di awal, NEFP-nya, karena ini juga di awal ya. Intinya secara urutan itu memudahkan kita ya. Ini kebetulan polanya berurutan. Tanpa Ibu jelaskan untuk soal nomor 20, mudah ya untuk kalian 20 yang B. Kita lanjutkan ke soal nomor 1, kaji selanjutnya. Silakan boleh menjawabkan jawaban kalian. Nah, di sini yang ditanyakan ciri khas soal PPU ada soal ini ya, yaitu situasi dalam bacaan tersebut seperti apa? Kita simpulkan situasinya seperti apa? Apakah optimistis? Harusnya optimistis nih. Optimis itu kata bendanya. Nah, kalau yang lainnya nih, ini adalah B, C, D itu kata sifat dinamis, apresiatif, inovatif, gitu ya. Ini gue akan cek sugesti itu kata benda ya. Kalau kata sifatnya apa? Apakah sugestif? Nah, ya kata sifatnya sugestif ya. Biasanya A, B, C, D itu untuk tipe soal ini harusnya semuanya kata sifat. Nah, jadi yang mana? Untuk penjelasan peci ya. Sejak pertama kali masuk di Indonesia, peci sebagai aksesori penutup kepala, ya. Sebentar, Ibu akan cek. Ya, yang bakunya adalah aksesori, bukan aksesoris ya, tapi aksesori. Aksesori penutup kepala, katanya nih peci ini mendapatkan respons, pakai S ya, respons positif dari masyarakat, terutama di kalangan tokoh pejuang. Gitu. Saat itu peci masih memiliki bentuk yang sederhana dan polos. Meskipun begitu, peci tetap memiliki daya tarik tersendiri, khususnya bagi mayoritas orang Indonesia. Dah. Nah, yang 4, aksesori ini pernah menjadi fashion favorit Presiden Soekarno. Dalam aktivitas sehari-harinya, beliau selalu memakai peci yang terlitik dengan setelan kemeja serta jas berwarna hitam. Terus apa lagi? Hitam atau putih yang terlitik makin terlihat berwibawa. Gaya berpakaian Insinyur Soekarno tersebut menginspirasi para tokoh pejuang lainnya, seperti para pemuda yang ada dalam Kongres Pemuda II. Ya, sejak saat itulah peci menjadi identitas bangsa Indonesia. Namun, setelah Indonesia merdeka, popularitas peci mulai menurun dan peci hanya dipakai pada acara-acara tertentu. Nah, di sini lebih ke yang mana? Jawaban kalian? Setuju yang mana? Silakan. Nah, ini lebih ke yang C ya. Nah, pernah kita temukan dengan jawaban apresiatif ya. Ibu munculkan kembali. Apresiatif itu kan kata sifatnya. Apa itu apresiasi? Kalau apresiasi itu kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Diartikan juga penilaian atau penghargaan terhadap sesuatu. Diartikan juga kenaikan nilai barang dan seterusnya itu dalam konteks yang lainnya. Nah, jadi kenapa apresiatif? Karena peci ini bagian dari budaya gitu ya. Sini dibahas. Jadi dari uh, arti di KBBI untuk arti yang kebetulan nomor 1 nih untuk apresiasi, yaitu artinya apa? Kesadaran terhadap nilai seni dan budaya. Itu kenapa jawabannya yang C. Kenapa bukan dinamis misalnya? Padahal di sini ada apa? Namun setelah Indonesia merdeka, popularitas peci mulai menurun. Kan terlihat ada perubahan ya. Tapi kenapa tidak kita pilih dinamis gitu ya? Nah, Ibu akan mencoba dinamis ini, diartikan dinamik itu apa? Penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan mudah menyesuaikan diri dengan keadaan dan sebagainya. Diartikan juga mengandung dinamika atau dinamis. Jadi perubahan itu lebih ke arah yang lebih positif kayak gitu ya. Penuh semangat dan tenaga sehingga cepat bergerak dan seterusnya. Jadi ini lebih ke apa? Lebih ke apresiatif. Silakan, ada yang ingin disampaikan untuk soal yang 1? Ya. Nah, sementara untuk PPU di pertemuan hari ini sampai nomor 1 ya untuk kaji latih 3-nya. Karena sudah lebih dari waktunya gitu ya.
Nah, kalau ada yang tanyakan, insya Allah di pertemuan ya. Ibu akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.